Suddenly, there was a great earthquake. For an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. He said, "Don't be afraid. I know you are looking for Jesus, who is crucified. He isn't here. He's risen from the dead, just as he said would happen. The conqueror, victorious king and Lord over every living thing." They tried to reject him, but he couldn't be ignored. They tried to take him out, but he couldn't be defeated. They said he was dead, but they didn't know the ending. Mighty Savior, he reigns forever. Jesus is alive. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita akan memulakan ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Oleh kuasa darah-Mu. Kau
Tuhan Yesus Bapa yang dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami datang bersama-sama umat-Mu untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Dan saatnya tiba kami mau memulaikan ibadah ini. Kami serahkan kepadamu ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami buka ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah hari kebangkitan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang kembali untuk menjemput jemaat yang hadir pada pagi hari ini adalah Yesus Alfa dan Omega, Kepala Gereja Pembaptis Roh Kudus, pokok anggur yang benar, Raja di atas segala raja, penyelamat rumah tangga sidang jemaat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama bersuka cita. Kita angkat pujian kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Kuasanya kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Selanjutnya, kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Sama-sama kita pakai berdiri saudaraku. Haleluya. Kuasamu ya Tuhan,
yang perkasa, Allah yang maha dahsyat, yang patut menjadi pujian kita. Kita lanjutkan pujian kita dengan Anak Allah, Yesus namanya. Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Bangkitan Tuhan memberikan pengharapan bagi kita semua. Kita nyanyikan selanjutnya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya,
salibnya selama mulia. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Setelah kami memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, saatnya kami akan terima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, setiap firman yang disampaikan mengalir dan menjadikan jemaat bertumbuh dan berbuah berakar untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Setelah hari Jumat kemarin, kita memperingati hari kematian Yesus. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana kuasa kebangkitan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ini dibuktikan oleh seluruh dunia bahwa memang Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa dan ajaib adanya. Kita masuk dalam firman Allah mengenai kebangkitan Kristus. Dalam 1 Korintus 15, 54 sampai 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah bisa kalah oleh maut. Kalaupun Yesus pernah mati, itu bukan berarti dia mati karena kalah sama maut. Tapi dia mau mati karena untuk menebus dosa. Tapi sekarang dia bangkit, dia membuktikan bahwa orang yang mati dalam Tuhan, itu akan ada kebangkitan. Dan orang yang mati di luar Tuhan pun akan ada kebangkitan. Hanya ketika mereka dibangkitkan, menerima, artinya ada perbedaan. Yang mati di luar Tuhan dibangkitkan untuk dihukum,
masuk dalam penyiksaan yang kekal abadi selama-lamanya. Itu mati di luar Yesus. Tapi yang mati dalam Yesus itu dibangkitkan untuk menerima mahkota kehidupan. Alasannya kenapa? Karena kematian yang membuat orang mati dalam Tuhan itu sudah nggak ada lagi sengatnya, nggak ada lagi taringnya, bagikan singa ompong. Maka yang merajalela dalam hidup orang yang mati dalam Tuhan adalah kuasa kebangkitan Tuhan. Dia mengikat secara total. Ikatannya nggak longgar, tapi kencang dan ketat. Supaya nggak lagi bisa terlepas. Hidup kita sepenuhnya ada di dalam pantauan Tuhan Yesus. Hidup kita sepenuhnya ada di dalam kekuasaan Tuhan. Dan tidak ada satu kuasa manapun yang sanggup menggagalkan orang untuk datang kepada Yesus. Kecuali secara pribadi dia menolak. Oke. Maut dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Maka firman Allah berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Yang artinya maut telah dikalahkan secara total oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Maka kalau kita melihat kematian Lazarus, dia 4 hari 4 malam dalam kuburan. Tapi ketika Yesus datang, maut tidak lagi mengikat Lazarus. Tapi maut pun segera berakhir. Lazarus pun segera bangkit. Lazarus bangkit dari kematian. Bukan oleh kuasa apa-apa, tapi oleh kuasa kebangkitan Yesus. Memang waktu Lazarus bangkit, Yesus belum disalibkan. Tapi memberikan tanda-tanda bahwa orang yang meninggal dalam Yesus itu dibangkitkan untuk menerima kehidupan. Itu memberikan tanda. Maka ketika waktu Maria dan Marta berkata, "Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tapi Yesus bilang, "Sudah kubilang kepadamu, seandainya engkau percaya, sesuatu yang ajaib akan terjadi." Banyak orang Kristen hari-hari ini yang meragukan, menyaksikan kuasa kebangkitan Yesus. Mereka seolah-olah, wah, zaman sudah berubah. Kuasa Tuhan pun berubah. Tidak. No, sedikit pun kuasa Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di masa yang akan datang, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah manusia, tapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ketika Lazarus sudah 4 hari 4 malam dalam kuburan, dalam liang lahat, maka ketika Tuhan Yesus melihat, dia panggil, "Lazarus, keluar." Orang yang menyaksikan secara langsung takjub melihat perbuatan itu. Itu dengan apa dibangkitkan? Tentu dengan kuasa dan otoritas Yesus sepenuhnya. Haleluya. Maka kebangkitan dari kematian karena dosa dihidupkan oleh kuasa kebangkitan karena Kristus. Saya ulangi. Kebangkitan dari kematian karena dosa dihidupkan oleh kuasa kebangkitan karena Kristus. Yesus mati itu karena dosa. Dan Yesus harus bangkit dari dosa karena dia berotoritas penuh. Dia punya kuasa penuh. Lalu pertanyaannya, apa yang harus diperbuat terhadap apa yang diperbuat oleh Yesus terhadap gerejanya? Yang diperbuat Yesus terhadap gerejanya adalah Yesus berkata, "Jangan berbuat dosa lagi."
jangan berbuat dosa lagi. Maka kutipan kalimat ini diucapkan oleh Yesus dalam kitab Injil Yohanes. Dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11 dia bilang begini. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Poin yang pertama, setelah Yesus bangkit, apa yang diucapkan oleh Yesus kepada gerejanya? Yang pertama Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi. Kalimat ini Yesus ucapkan kepada wanita yang kedapatan berbuat zina. Seolah-olah Yesus dijebak. Guru, ini perempuan kedapatan berbuat zina, apa yang kita perbuat? Apakah harus dilempari batu sampai mati? Yesus dengan tegas menjawab, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Dialah yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Saat itu pun, satu persatu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang menyeret perempuan ini ke tengah-tengah Yesus, pergi. Kenapa? Karena pertanyaan Yesus, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Dialah yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Kalau mau dipikir secara logika, Yesus punya hak penuh melempari perempuan ini dengan batu. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Pegang baik-baik. Kita punya Yesus adalah Allah yang tidak pernah membuka aib orang, membongkar dosa orang. Tapi dia punya sifat mengampuni dan melenyapkan semua perbuatan masa lalu. Maka Yesus bilang, tidak ada yang melemparimu dengan batu, tidak ada Tuhan. Kalau begitu, aku pun tidak melempariku dengan batu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi gereja Tuhan, orang-orang percaya dilarang keras untuk berbuat dosa. Apapun bentuknya. Ini larangan tidak main-main. Pemerintah mengeluarkan aturan. Siapa yang melanggar akan berurusan dengan hukum. Yesus memberikan perintah kepada wanita ini. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Berarti Yesus melarang keras gerejanya untuk kompromi terhadap dosa. Poin yang kedua, apa yang harus diperbuat Yesus terhadap gerejanya? Dia berkata, jangan menganggap sepi kemurahan Tuhan. Itu ditulis dalam firman Allah. Dalam kitab Roma, pasalnya yang kedua, ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Berarti himbauan Tuhan, peraturan Tuhan yang secara tegas dikeluarkan, jangan menganggap sepi. Menganggap sepi di sini, menganggap remeh, menganggap rendah. Yesus bilang, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kenapa hanya sedikit yang terpilih? Karena terlalu banyak yang meremehkan kasih Tuhan. Menganggap sepi, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa kok. Tenang-tenang saja, nggak ada apa-apa. Seperti Yesus nggak pernah berbuat sesuatu dalam dirinya. Ini sangat-sangat berbahaya. Maka perlu dicamkan ini baik-baik. Direnungkan baik-baik.
Yesus melakukan hal ini supaya kita terus hidup dalam pertobatan. Dari hari ke hari, bulan berganti bulan, tahun lepas tahun. Pertobatan itu terus punya warna di hadapan Tuhan. Karena jika tidak, maka murka yang akan datang. Poin yang ketiga, apa yang harus diperbuat Yesus terhadap gerejanya? Dia berucap begini. Orang percaya harus memberi buah. Nah ini nih, orang Kristen kalau nggak berbuah ini berbahaya. Kenapa? Karena Matius 3 ayat 8 katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kenapa Yesus mengatakan kalimat ini? Karena orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki datang memberi diri dibaptis. Maka ketika Yesus melihat orang Farisi dan orang Saduki datang memberi diri dibaptis, seolah-olah orang Farisi sama orang-orang Saduki ini bukanlah petobat-petobat yang sejati. Petobat formalitas. Hanya tameng. Yang penting Yesus lihat. Perbuatan kita selama 24 jam penuh, tidak ada satu pun yang meleset dari pantauan mata Tuhan. Semua terlihat jelas. Maka hati-hatilah. Ini ketika mereka melihat, ketika dilihat bahwa ada orang Farisi sama orang Saduki datang memberi diri dibaptis. Disinilah muncullah kalimat itu. Keturunan ular beludak. Kenapa itu terucap? Karena mereka bukan petobat-petobat yang sesungguhnya. Mereka adalah petobat-petobat yang hanya bagaikan topeng. Hari ini bertobat, besok kumat. Hari ini bertobat, besok kumat. Ini bahaya. Jika ini terus dibiarkan tumbuh dalam pekerjaan Tuhan, tidak menutup kemungkinan pekerjaan Tuhan akan mengalami hambatan. Orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat bisa jadi tersandung karena berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Maka dibilang, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan engkau dibaptis. Buktikan. Kalau memang engkau sudah dibaptis, buktikan. Buktikan kepada dunia, perlihatkan kepada dunia. Bahwa engkau tidak lagi sama dengan mereka. Jelas. Kalau sama kan ya, apa bedanya? Orang rajin ke gereja dengan tidak rajin ke gereja, sama aja. Harus berbeda. Kita menghasilkan buah pertobatan, bukan buah yang asam. Bukan buah yang di dalamnya banyak ulat, banyak dosanya, banyak bangke. Tapi buah yang manis, yang bisa membuat orang lain diberkati Tuhan. Itu pertobatan yang Tuhan Yesus kehendaki. Maka ketika Yesus bangkit, ketiga poin inilah yang Tuhan Yesus ucapkan kepada gerejanya, supaya mereka menjadi orang-orang yang benar-benar hidup dalam perintah Tuhan. Orang Saduki dan orang Farisi berbeda paham soal kebangkitan. Orang Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan roh atau malaikat. Tapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Bertolak belakang, bertentangan, beda paham. Tapi mereka bisa berdamai. Mereka bisa berdamai karena ada kepentingan yang harus dikejar. Kepentingannya apa? Menyalibkan Yesus. Menyeret Yesus. Namun ketika Yesus bangkit,
Maka perkara-perkara atau orang-orang yang pernah menyakiti Yesus, sedikit pun tidak diingat oleh Yesus. Karena kuasa kebangkitan adalah kuasa untuk bangkit mengampuni, bangkit memberkati, bangkit menjadi berkat, bangkit menjadi penghibur. Tidak boleh diam, tidak boleh vakum. Jangan jadi orang fasik, tapi jadilah orang yang punya pandangan jauh ke depan. Bahwa ketika engkau berjalan dalam kuasa kebangkitan, pertolongan Tuhan pun ikut menyertai, ikut mengikuti hidupmu. Sampai akhir hidupmu. Itulah hebatnya kita punya Yesus. Saya lanjut. Jadi Kisah Rasul pasal 23, ayatnya yang ke-8. Memang di sana orang Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan roh atau malaikat. Tapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Tapi kalau kita masuk dalam Markus pasalnya yang ke-5, ayat 27 dan ayat yang ke-28. Di sana seorang wanita yang mengalami pendarahan dalam kurun waktu yang cukup panjang, cukup lama. Semua hartanya habis. Dia pakai untuk mengobati dirinya. Tapi kesembuhan yang dia rindukan tak kunjung tiba. Dia butuh kesehatan, dia butuh support yang kuat, tapi nggak kunjung tiba. Tapi ketika dia dengar Yesus datang, tertutup dengan banyak orang yang mengelilingi Yesus. Dalam kondisi pendarahan, fisiknya pun sudah nggak mendukung dia lagi untuk seperti orang-orang yang sehat. Maka dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sembunyi-sembunyi dia melakukan itu. Maka terjadilah itu. Ternyata kuasa kebangkitan pun mampu menyembuhkan orang yang dalam kondisi kritis sekalipun bisa terjadi sehat kembali. Lalu Markus pasal 5, 35 sampai 36. Anak kepala rumah ibadat, anaknya Yairus. Guru, tolong, anakku sakit parah, hampir mati. Dalam perjalanan datang orang, "Hei, anakmu sudah mati, jangan lagi menyusahkan." Tapi Yesus bilang, jangan takut. Terus berjalan. Terus berjalan. Sampai di tempat tujuan. Yesus melihat sudah banyak orang berkerumun menangis. Menangisi anak itu. Namun ketika Yesus sampai, Yesus bilang, ini anak tidak mati, tapi dia tertidur. Diejek saudara. Diketawain. Mereka lupa bahwa Yesus berkuasa bisa membangkitkan orang mati. Maka terjadilah. Diajak orang tuanya masuk kamar. Dia berdoa buat anak ini pun segera bangkit. Itu menandakan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan tidak pernah bisa berubah oleh situasi dan kondisi apapun. Jadi, saudaraku, Yesus bilang jangan takut, percaya saja. Dan apa yang Tuhan Yesus ucapkan kepada kepala rumah ibadat, terjadilah kepada anaknya. Anaknya pun hidup. Dalam Efesus pasalnya yang ke-5, ayat 8 dan ayat yang ke-9, dia bilang begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 9 sampai ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kita dahulu sebelum mengalami kuasa kebangkitan dari hidup yang lama ke hidup yang baru, kita masih tenggelam dalam hidup yang lama. Maka dengar baik-baik, kita masih mencerminkan perkara-perkara lama. Tapi setelah kita menjadi manusia baru, maka kita akan mencerminkan hal-hal yang baru di dalam Tuhan.
hebat. Yesus kita ajaib. Yesus kita mulia. Berbuahlah yang baik. Jangan asal mengeluarkan buah. Berbuahlah yang terbaik. Berbuahlah hal-hal yang mulia. Berbuahlah kesetiaan. Berbuahlah hal-hal yang terang dalam Tuhan. Dengan demikian, engkau akan semakin diperhatikan oleh Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan hari ini dalam kuasa kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan Kristus adalah lambang kemenangan orang percaya. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, selama-lamanya menang, selama-lamanya menang, selama-lamanya menang. Dan Yesus tidak mungkin kalah. Tapi dia akan selalu menang dan selalu menang. Kita nyanyikan pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Haleluya. Yesus. Amin, amin, amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, karena salib-Mu hidup. Benar Tuhan, karena salib-Mu menang. Haleluya, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Rajaku, Yesus yang kalahkan maut. Engkau hidup dan berkuasa. Segala kuasa dalam tangan-Mu. Maha mulia, Maha agung. Engkau pelepas kami, Engkau kota benteng hidup kami. Allah kami yang hidup dan berkuasa, Allah kami yang hidup, Kristus Yesus namanya. Kau yang hidup, Engkau yang telah bangkit. Haleluya. Oh Yesus, kami percaya pada kuasa kebangkitan-Mu. Haleluya. 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 Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Dia adalah Yesus yang telah menyelamatkan hidupmu. Dia adalah Yesus yang telah mengangkat hidupmu dari lumpur dosa yang paling dalam, untuk engkau hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan tidak ditujukan kepada orang yang merasa diri benar, tapi kuasa kebangkitan Kristus Yesus ditujukan kepada mereka yang merasa diri hina di mata Tuhan, merasa diri berdosa di mata Tuhan. Jangan pelihara dosa dalam rumah tanggamu. Jangan pelihara dosa dalam keluargamu. Singkirkan. Persilakan Tuhan Yesus turut ambil alih, campur tangan, sehingga Dia melakukan hal-hal yang ajaib. Hanya Dia Yesus, hanya Dia Tuhan yang mampu membenarkan hidupmu. Perkenalanmu dengan Yesus adalah sesuatu yang luar biasa. Yesus ajaib, Yesus mulia, Yesus agung, Yesus suci. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, maka sampai selama-lamanya. Dia ajaib, Dia mulia,
Haleluya. Katakan sama Tuhan, Tuhan, ini rumah tanggaku, ini anak-anakku Tuhan, ini suamiku, ini istriku, begini ekonomiku Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus sanggup memulihkan. Apa yang mungkin bagi manusia tidak mungkin bagi Tuhan, sangat mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan. Lakukan, kerjakan apa yang Tuhan mau. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kemenangan, lepas kemenangan. Karena Engkau pun bangkit, tidak memberi kami roh penakut, tetapi roh yang begitu besar dan ajaib adanya. Engkau taruh dalam hidup kami, agar kami tidak menjadi orang-orang yang takut menghadapi masalah, tawar menghadapi masalah, tapi kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh menghadapi masalah. Itu karena perbuatan kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Bawa kami terus untuk memahami dan mengerti bahwa rancangan-Mu sungguh indah bagi hidup kami ke depan. Engkau tidak pernah punya rancangan kecelakaan, tapi Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kami rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Maka Engkau mengajarkan kami untuk menjadi berkat bagi siapapun dan kemanapun kami pergi dan berada. Biarlah firman-Mu mendarah daging dalam hidup kami. Hidup kami sepenuhnya seutuhnya dituntun, dipimpin oleh Roh Allah, supaya kami tidak hidup sembrono, supaya hidup kami tidak hidup yang masa bodoh, tapi hidup yang teratur, hidup yang disiplin dalam Tuhan, mengasihi, menghormati Yesus, mencintai Yesus di atas segala-galanya. Tanamkan firman-Mu, dan biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah, berakar, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Baik orang-orang tua, suami istri, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, bagi dari kelas Priscilla, Deborah, Balita. Doa kami Yesus, berkati mereka. Berkati pendidikan anak-anak kami.
baik yang masih TK, SD, SMP, SMA, apakah sampai ke perguruan tinggi, kami sangat yakin Engkau pasti memberkati masa depan anak kami. Masa depan anak-anak kami bukan masa depan yang teka-teki, bukan masa depan yang suram, tapi masa depan yang diberkati sukses karena mengandalkan Yesus dalam segala perkara. Engkau berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan mau tidak mau, harus kami kedepankan hal ini. Berkati seluruh korban-korban sidang jemaat-Mu, baik mereka yang memberi persembahan, baik mereka yang memberi milik Tuhan. Berkati korban-korban persembahan jemaat Tuhan. Kembalikan berkat-Mu kepada mereka, berlipat-lipat kali ganda. Semakin Engkau memberkati mereka, semakin mereka menghormati mengasihi Engkau, Raja dan segala Raja. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo dengan wakilnya Bapak Maruf Amin. Tuhan Yesus, doa kami kepadamu, berkati negara kami. Negara kami ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Negara kami ada di dalam kekuatan kuasa kebangkitan-Mu. Bangkitkan negara kami dari virus corona. Keluarkan negara kami dari virus corona yang hari-hari ini membuat rakyat takut, yang membuat hari-hari ini ekonomi, perputaran ekonomi dalam negara kami mengalami kemandekan. Doa kami Yesus, kasihani negara kami. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Berkati Bapak Joko Widodo. Tanggung jawab yang Tuhan taruh di atas pundak mereka berdua, Engkau memberkati. Setiap keputusan yang mereka ambil, biarlah keputusan itu bukan bersifat sepihak, tapi benar-benar keputusan yang membuat rakyat tidak gaduh, membuat rakyat sejahtera, membuat rakyat bahagia. Berkati pemerintahan Bapak Joko Widodo, mulai dari MPR, DPR, para menteri, TNI, Polri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, RW, RT, Bapak tuntun dan pimpin mereka. Biar mereka semakin mengerti rencana-Mu yang dahsyat, rencana-Mu yang mulia, rencana-Mu yang suci semata. Supaya mereka tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hari-hari ini negara kami sedang dilanda dengan virus corona. Dan itu pun berdampak kepada perekonomian jemaat anak-anak Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Dan virus corona, kami yakin dan percaya, seperti pelangi akan muncul setelah hujan. Dan kami yakin negara kami akan menjadi sebuah negara yang maju, negara yang diberkati, negara yang berada dalam kasih sayang Tuhan. Karena di dalam negara ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mencurahkan air mata, mencucurkan air mata, mendoakan negara dan bangsanya. Dan kami yakin negara kami pasti diberkati. Mengampuni salah dan dosa-dosa kami, sempurnakan dosa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal, penghiburan persekutuan dari Roh Kudus turun dan tetap tinggal menyertai kita hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa.